Aku selalu diremehkan ibu mertua dan keluarga besar suamiku. Setelahnya ku balas kelakuan busuk mereka hingga menangis menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sekompleks ini. Awalnya, semuanya terasa seperti dongeng. Pertemuan tak sengaja dengan Ardi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Percakapan yang mengalir begitu saja, hingga janji-janji manis yang akhirnya terwujud di altar pernikahan. Ardi adalah segalanya bagiku. Pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu bisa membuatku merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia ini. Senyumnya, tawa renyahnya, semua itu seperti magnet yang menarikku masuk ke dalam dunianya. 6 bulan pertama pernikahan kami adalah surga kecil. Kami menyewa sebuah apartemen kecil yang hangat, jauh dari keramaian, tempat kami bisa menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan. Kami selalu memasak bersama, makan malam dengan lilin, dan menghabiskan malam dengan obrolan ringan tentang impian dan masa depan. Ardi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan IT, sedangkan aku adalah seorang desainer grafis lepas yang bekerja dari rumah. Kami punya cukup uang untuk hidup nyaman, dan kami merasa dunia adalah milik berdua. Namun, semua berubah saat Ardi menceritakan keinginan ibunya, Bu Ratna. Sayang, ibu ingin kita pindah ke rumah mereka. Katanya, ibu kesepian dan ingin kita lebih dekat, kata Ardi suatu sore. Aku tahu Ardi sangat mencintai ibunya. Ia adalah anak tunggal, dan ikatan mereka sangat kuat. Aku tidak punya alasan untuk menolak, apalagi setelah Ardi meyakinkanku bahwa tinggal bersama keluarga akan membuatku lebih akrab dengan mereka. Aku setuju, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Rumah keluarga Ardi adalah sebuah bangunan megah bergaya modern klasik. Halamannya luas, dipenuhi berbagai jenis bunga yang terawat rapi. Seolah-olah rumah itu punya aura kemewahan yang sulit aku gapai. Aku mencoba untuk berpikir positif. Ini akan menjadi kesempatan bagiku untuk menjadi bagian dari keluarga besar, pikirku. Bu Ratna, ibu mertuaku, menyambutku dengan senyuman yang hangat. Namun, senyuman itu tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang dingin dan tidak bisa kutangkap di balik tatapan matanya. Bu Ratna adalah seorang wanita paruh baya yang masih sangat anggun. Rambutnya disanggul rapi, dan ia selalu mengenakan perhiasan mahal yang berkilauan di leher dan tangannya. Ia adalah tipe wanita sosialita yang sangat peduli dengan penampilan dan status. Selamat datang, Aina. Ibu senang kalian akhirnya mau tinggal di sini, katanya dengan suara yang lembut namun terasa penuh perhitungan. Kamar kalian ada di lantai atas. Ardi sudah tahu, kan? Kami pun menempati kamar yang sudah disiapkan. Kamarnya luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Aku menghela napas, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Awal-awal, semua berjalan lancar. Aku membantu Bu Ratna di dapur, menemani Vina, adik Ardi, menonton drama Korea, dan mencoba beradaptasi dengan rutinitas mereka. Vina adalah gadis berusia 20 tahun yang masih kuliah. Ia memiliki kepribadian yang ceria, namun juga manja. Ia sering memanggilku, Kak Aina, tapi ada nada lain yang terselip dalam suaranya, seolah ia tidak benar-benar menganggapku sebagai kakak ipar. Masalah mulai muncul dari hal-hal kecil. Suatu pagi, aku membuat sarapan nasi goreng untuk Ardi. Ardi menyukainya, tapi saat Bu Ratna melihatnya, ia langsung menggelengkan kepala. Aina, kenapa kamu hanya membuat nasi goreng? Apa Ardi tidak pernah sarapan roti panggang dengan selai buatan ibu? Tanyanya dengan nada menuduh. Ibu sudah bilang, Ardi tidak suka makanan berat di pagi hari. Aku mencoba menjelaskan bahwa Ardi sendiri yang memintanya, tapi Bu Ratna seolah tidak mendengarkan. Kamu ini, jadi istri harus lebih peka. Tentu saja Ardi bilang begitu karena tidak enak padamu.
Kamu harus bisa membuat sarapan yang layak untuknya. Tambahnya. Aku menelan ludah. Ardi yang saat itu ada di sampingku hanya bisa diam, memberiku tatapan maaf. Aku tahu ia serba salah. Kejadian serupa terus berulang. Bu Ratna selalu membanding-bandingkanku dengan Risa, anak teman dekatnya. Kamu ini, Aina, masak nasi saja sering gosong. Beda sekali dengan Risa. Dia pandai sekali mengurus rumah, dan bahkan sudah membuka butik sendiri di usianya yang masih sangat muda. Kata Bu Ratna suatu hari, kamu cuma desainer lepas, kan? Apa penghasilanmu cukup untuk membantu Ardi? Kata-kata itu bagai belati kecil yang menusuk hatiku. Aku mencoba tersenyum, mengatakan bahwa aku akan berusaha lebih baik. Ardi selalu membelaku, tapi hanya di belakang Bu Ratna. Sayang, jangan dengarkan ibu. Beliau memang begitu, suka bicara tanpa berpikir. Kata Ardi saat kami berada di kamar. Tapi, kenapa kamu diam saja di depan beliau? Aku merasa sendirian, Ardi. Ujarku. Air mata mulai menggenang di mataku. Maafkan aku, Aina. Aku tidak ingin membuat ibu sedih. Nanti aku akan bicara baik-baik dengan beliau. Janji Ardi, memelukku erat. Namun, janji itu tak pernah benar-benar terwujud. Sikap Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia mulai memerintahku seperti pembantu. Memintaku untuk mencuci piring, membersihkan rumah, bahkan sampai merapikan kamarnya. Aku menuruti semua permintaannya. Berpikir itu adalah bagian dari pengabdianku sebagai menantu. Tapi, hatiku mulai berteriak. Aku merasa harga diriku terkikis sedikit demi sedikit. Puncaknya adalah saat pesta keluarga besar diadakan. Puluhan kerabat Ardi datang, memenuhi setiap sudut rumah. Aku yang ditugaskan Bu Ratna untuk mengurus semua hidangan, dari menyiapkan bahan hingga menyajikannya di meja makan. Sementara Bu Ratna dan Vina hanya duduk manis, menyapa para tamu dan berbincang-bincang. Seorang sepupu Ardi yang bernama Rani, dengan sengaja memintaku untuk mengambilkan minuman saat tangannya masih memegang gelas. Aina, tambah lagi minumannya. Kamu seperti pelayan, sih, katanya, disambut tawa kecil dari Vina dan beberapa kerabat lain. Wajahku terasa panas. Aku menahan emosi, mencoba untuk tersenyum dan mengambilkan minuman untuknya. Ardi, yang melihat kejadian itu, langsung menghampiriku. Aina, istirahat saja, biar aku yang bantu, bisiknya. Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Ardi. Aku bisa mengurusnya. Aku tahu, jika Ardi membantuku, Bu Ratna akan marah. Ia akan menganggap Ardi tidak bisa membimbingku dan malah memanjakanku. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku membersihkan sisa-sisa pesta sendirian. Tumpukan piring kotor, sisa makanan, dan sampah berserakan di mana-mana. Aku merasa lelah fisik dan batin. Air mataku menetes, membaur dengan air sabun di wastafel. Aku menatap pantulanku di cermin, melihat seorang wanita yang terlihat lelah, dengan mata sembab dan senyum yang dipaksakan. Ini bukan lagi aku yang dulu, wanita yang penuh semangat dan ceria. Malam itu, aku menyadari satu hal. Tinggal di rumah ini, aku kehilangan diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama memakai topeng kesabaran, hingga aku lupa bagaimana rasanya menjadi Aina yang sesungguhnya. Aku tahu, jika aku terus seperti ini, jiwaku akan mati. Aku masuk ke kamar. Ardi sudah tertidur pulas. Aku memandangi wajahnya yang damai. Aku sangat mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menjembatani jurang yang semakin dalam ini. Aku merasa hampa. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan dalam situasi ini. Akan ada saatnya, di mana kesabaranku habis. Dan ketika saat itu tiba, aku akan melakukan sesuatu yang akan mereka sesali. Sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan mereka tidak akan pernah menduganya. Langkah pertamaku adalah mencari jalan keluar dari sini, bukan untuk lari, tapi untuk kembali menjadi diriku, yang siap menghadapi segala rintangan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, raut wajah lelah, dan sebuah senyum yang terasa hampa. Aku bertanya pada diriku sendiri,
Apa yang sebenarnya aku lakukan di sini? Keputusan untuk pindah ke rumah mertua, yang awalnya terasa seperti langkah logis untuk mempererat hubungan keluarga, kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi, aku tidak bisa menyalahkan Ardi sepenuhnya. Dia terjebak di tengah, antara cinta pada istri dan bakti pada ibunya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa dingin. Aku mencoba bersikap normal, tapi sisa-sisa kelelahan dari pesta semalam masih melekat kuat di hatiku. Bu Ratna, dengan anggunnya, menyinggung lagi tentang betapa beruntungnya aku punya suami seperti Ardi, yang berasal dari keluarga mapan. Aina, ibu tahu kamu capek, tapi jadi menantu di keluarga ini memang butuh stamina ekstra. Suamimu, Ardi, itu aset berharga. Perusahaan ayahnya sebentar lagi akan berekspansi besar-besaran. Jangan sampai kamu tidak bisa mengimbangi, kata Bu Ratna. Matanya menyorotku tajam. Risa, temannya Vina, itu saja sekarang sudah jadi pengusaha. Kamu kapan? Aku hanya tersenyum tipis. Saya akan berusaha, Bu. Ardi yang melihat percakapan itu langsung menyela. Ibu, Aina juga punya kesibukan. Dia desainer grafis yang bagus. Bagus apanya? Ardi, kerjaan lepas begitu. Tidak ada jaminan masa depan. Lihat saja. Bulan depan ibu mau adakan arisan besar-besaran, kamu harus tampil maksimal. Bu Ratna memotong, seolah-olah pekerjaanku tidak ada artinya. Vina, yang duduk di seberang, tersenyum kecil. Senyum itu terasa seperti belati yang tak terlihat. Ia sengaja mengomentari salah satu foto di ponselnya. Kak, lihat deh, Risa habis liburan ke Bali. Keren banget ya, dia bisa mandiri begitu. Padahal usianya nggak beda jauh sama aku. Aku tahu itu sindiran halus, tapi aku mencoba mengabaikannya. Bagus kalau begitu. Jawabku singkat. Puncak dari semua itu adalah hari di mana aku kehilangan pekerjaanku. Proyek yang sedang kutangani tiba-tiba dihentikan. Perusahaan tempatku bekerja melikuidasi sebagian besar proyek mereka. Aku panik. Pemasukan dari pekerjaanku adalah salah satu cara agar aku bisa memiliki sedikit ruang napas di tengah himpitan ini. Aku menunggu Ardi pulang. Saat ia sampai, aku menceritakan semuanya. Wajahnya berubah sendu. Tidak apa-apa, sayang. Kita masih punya aku. Katanya, Ardi, aku hanya tidak ingin jadi beban. Ujarku, air mata mulai menggenang. Keesokan harinya, Ardi mencoba berbicara pada Bu Ratna. Ibu, Aina kehilangan pekerjaannya. Mohon jangan singgung-singgung lagi soal itu. Katanya, respons Bu Ratna jauh di luar dugaanku. Bagus kalau begitu. Jadi dia bisa fokus mengurus rumah. Lagi pula, dari awal ibu sudah bilang, pekerjaan seperti itu tidak bisa diandalkan. Kamu sebagai suami harusnya bisa membimbingnya agar punya pekerjaan yang lebih pasti. Nada suaranya terdengar lega, seolah-olah berita buruk ini justru menjadi kabar baik baginya. Aku mendengarnya dari dapur. Hatiku hancur berkeping-keping. Begitu rendahkah aku di mata mereka? Bahkan saat aku sedang jatuh, mereka tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Aku merasa seperti debu di karpet mewah rumah ini. Aku ada, tapi tidak dianggap. Aku seperti hantu yang melayang di tengah-tengah keluarga yang megah ini. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir ranjang, memandangi pantulan diriku di jendela yang gelap. Tiba-tiba, Ardi terbangun. Sayang, kenapa kamu belum tidur? Tanyanya dengan suara serak. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Ardi, aku merasa tidak berguna. Bisikku. Ardi langsung memelukku. Jangan bicara seperti itu. Kamu adalah istriku. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku akan selalu ada untukmu. Namun, pelukan hangat Ardi tidak bisa menutupi kenyataan. Aku tahu Ardi mencintaiku, tapi ia tidak berdaya melawan ibunya. Ia seperti anak burung yang terlalu takut terbang dari sarang ibunya. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajakku pergi. Aku sudah minta izin sama ibu. Kita pergi berdua saja, ke villa di puncak. Katanya, nanti ibu marah. Ardi, jawabku ragu. Tidak akan.
Aku bilang kita butuh liburan. Jawabnya mantap. Liburan singkat itu seperti oase di tengah gurun. Kami pergi ke sebuah villa kecil yang dikelilingi kebun teh yang hijau. Di sana, tidak ada Bu Ratna, tidak ada Vina, tidak ada pandangan sinis, dan tidak ada sindiran. Hanya ada kami berdua. Pada malam terakhir, Ardi mengajakku duduk di teras, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Maafkan aku, Aina," katanya. Suaranya bergetar. Aku tahu aku sering diam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu selalu membanding-bandingkanmu dengan Risa. Dia anak teman lamanya. Dan ibu sangat mengagumi Risa yang katanya mandiri dan sukses. Aku janji, aku akan cari cara agar mereka bisa menghargaimu. Aku menatap matanya yang tulus. Aku tahu kamu mencintaiku, Ardi. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Aku merasa seperti perahu kecil di tengah badai, dan aku tidak tahu apakah aku bisa melihat daratan. Aku akan jadi jangkarmu, sayang. Aku janji, kata Ardi, memelukku erat. Aku mencintainya, tapi di dalam hatiku, aku tahu ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang harga diri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri yang tidak berguna atau menantu yang manja. Saat kami kembali ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak, bukan dari mereka, tapi dari diriku sendiri. Aku sudah mencapai titik di mana air mata tidak lagi berguna. Aku harus mengubah strategi, bukan dengan mengeluh, tapi dengan bertindak. Aku mulai menghabiskan waktuku di perpustakaan rumah. Aku membaca buku-buku lama tentang bisnis, investasi, dan manajemen keuangan. Aku tahu, Pak Danu, ayah mertuaku, adalah seorang pengusaha sukses. Tapi ia jarang terlibat dalam urusan rumah tangga dan lebih sering di kantornya. Ia sosok yang dingin dan pendiam, dan aku tidak pernah benar-benar berinteraksi dengannya. Suatu sore, aku melihat Pak Danu duduk di ruang kerja dengan wajah lesu. Tangannya memegang setumpuk dokumen, dan di matanya ada gurat kekhawatiran yang dalam. Tiba-tiba, ia berdiri dan dokumen-dokumen itu terjatuh. Aku dengan cepat membantunya memunguti dokumen-dokumen yang berserakan di lantai. "Tidak apa-apa, Aina, biar bapak saja," katanya. Suaranya terdengar lelah. Salah satu dokumen terlipat dan terjatuh di bawah meja. Pak Danu tidak melihatnya. Setelah ia pergi, aku mengambilnya. Itu adalah laporan keuangan. Saat aku membacanya, jantungku seolah berhenti berdetak. Ada beberapa angka yang tidak masuk akal. Ada kejanggalan di laporan itu. Ada beberapa nama perusahaan yang tidak pernah kudengar, dan jumlah hutang yang sangat besar. Aku tidak mengerti apa artinya, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menyimpan dokumen itu. Mataku langsung terbuka. Aku menyadari, mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Aku bisa membantu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk membuktikan diri. Bukan dengan membersihkan rumah atau memasak makanan yang enak, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah pandangan mereka tentang diriku, dan yang akan membuat mereka menyesali telah meremehkanku. Aku merasa diriku kembali. Kobaran api di hatiku yang sempat padam, kini menyala lagi. Ini bukan lagi tentang mencari pekerjaan baru. Ini adalah tentang kehormatan dan harga diri. Aku tidak akan lagi menjadi perahu kecil di tengah badai. Aku akan menjadi nahkoda. Dan aku akan membalikan keadaan. Pagi itu, aku bangun dengan tekad baru. Dokumen yang kutemukan semalam masih kusimpan di laci meja kerjaku. Setiap kali Bu Ratna atau Vina menyinggung tentang keadaanku, aku tidak lagi merasa terpojok. Aku hanya tersenyum dalam hati, seolah tahu rahasia besar yang mereka tidak sadari. Kebanggaan mereka yang menjulang tinggi, ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. "Aina, tolong ibu. Coba lihat koleksi perhiasan ibu yang baru datang. Cocok tidak dengan gaun yang akan ibu pakai untuk arisan nanti?"
Pinta Bu Ratna dengan nada yang biasa ia gunakan saat menyuruhku melakukan sesuatu. Aku mengangguk. Baik, Bu. Bu Ratna membuka kotak bludru mewah, memperlihatkan kalung berlian yang berkilau. Ini koleksi terbaru dari butik langganan Ibu. Harganya fantastis, tapi ini sepadan, katanya dengan bangga. Aku melihat perhiasan itu, dan hatiku terasa perih. Mereka sibuk memamerkan kekayaan yang semu, sementara di balik layar, semuanya sedang menuju kehancuran. Cantik, Bu. Sangat cocok dengan Ibu. Ucapku datar. Tentu saja. Kamu ini, Aina. Apa kamu tidak tertarik punya perhiasan seperti ini? Tentu tidak. Ya, desainer grafis lepas sepertimu mana sanggup beli. Vina menyindir sambil terkikik. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Vina. Ada hal yang lebih penting daripada perhiasan. Vina mengerutkan kening. Tidak mengerti. Bu Ratna, yang terlalu sibuk memandangi kalungnya di cermin, tidak menyadari ketegangan di antara kami. Setelah itu, aku kembali ke kamarku. Aku segera mengeluarkan dokumen-dokumen yang kutemukan. Aku memotret setiap lembar dengan cermat. Aku menyadari, butuh seseorang yang ahli untuk memahami semua ini. Aku membuka laptopku, mencari informasi tentang firma hukum yang kredibel dan detektif swasta. Aku harus melakukannya secara diam-diam. Jika ada yang tahu, rencanaku bisa gagal. Aku menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang kenalanku. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe. Aku memberinya salinan dokumen yang kutemukan. Tolong selidiki ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pintaku. Ia mengamati dokumen itu dengan seksama. Ini dokumen keuangan yang cukup rumit. Terlihat ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Jika ini benar, ini bukan sekadar masalah hutang biasa, katanya. Aku memberinya uang muka dari sisa tabunganku. Ini adalah taruhan besar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu kebenarannya. Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha bersikap biasa saja. Aku masih melayani Bu Ratna, membantu Vina, dan mendengarkan keluhan mereka. Tapi hatiku tidak lagi di sana. Pikiranku melayang, memikirkan apa yang sedang diselidiki oleh detektif itu. Aku merasa seperti mata-mata di rumahku sendiri. Suatu malam, Ardi pulang larut malam. Ia tampak lelah dan frustasi. "Kenapa, Ardi?" tanyaku. Ayah beliau terlihat sangat stres. Beliau bilang ada masalah besar di kantor. Jawab Ardi sambil menghela napas. Tapi beliau tidak mau cerita apa-apa. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin kita bisa bantu, kataku. Bantu bagaimana? Aina? Kita tidak tahu masalahnya apa. Jawab Ardi, putus asa. Kalau begitu, mari kita cari tahu, ucapku. Aku tidak bisa memberitahunya tentang penyelidikan yang sedang kulakukan. Aku tidak ingin Ardi terlibat. Setidaknya sampai aku memiliki semua bukti yang kuat. Beberapa hari kemudian, detektif swasta itu menghubungiku. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi. Nyonya Aina, sepertinya firasat Anda benar. Perusahaan milik Tuan Danu sedang diambang kebangkrutan. Hutangnya sangat besar, dan ada indikasi penipuan dari salah satu rekan bisnisnya. Bahkan, ada beberapa aset penting, termasuk rumah yang sekarang Anda tinggali, sudah dijaminkan kepada pihak lain. Duniaku serasa runtuh. Bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa kasihan pada Ardi. Ia tidak tahu bahwa kehidupan yang ia jalani, yang ia banggakan, hanyalah sebuah ilusi. Terima kasih. Teruslah selidiki. Aku ingin tahu semuanya, kataku dengan suara bergetar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Fakta itu seperti monster yang menakutkan, siap melahap segalanya. Aku melihat Bu Ratna masih asyik memilih perhiasan di ruang tamu. Vina tertawa lepas di telepon, menceritakan pesta yang akan ia datangi. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan yang semu, tidak menyadari badai besar akan datang menghancurkan segalanya. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku harus mengambil tindakan.
Aku tidak bisa membiarkan Ardi kehilangan segalanya. Aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi Aina yang penurut. Aku harus menjadi Aina yang kuat, yang bisa mengambil alih kendali. Keesokan paginya, saat sarapan, Bu Ratna kembali menyindir. Ardi, ibu mau kamu lebih sering bergaul dengan anak-anak teman ibu. Siapa tahu ada proyek bagus yang bisa kalian kerjakan bersama. Risa saja mau berkolaborasi dengan putranya Tuan Aditama. Mereka akan membuat sebuah proyek besar. Ardi hanya diam. Aku menatap Ardi, lalu menatap Bu Ratna. Aku tidak bisa lagi menahannya. Maaf, Bu, apa perusahaan Bapak baik-baik saja? Tanyaku, memotong pembicaraan Bu Ratna. Bu Ratna terkejut. Tentu saja. Kenapa kamu bertanya begitu? Tidak apa-apa, Bu. Hanya saya merasa ada yang tidak beres. Jawabku. Pandanganku beralih ke Pak Danu yang hanya diam sejak tadi. Pak Danu meletakkan sendoknya. Ada apa ini? Kenapa kalian tegang-tegang sekali? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, Pak. Jawab Bu Ratna cepat. Ardi, Bapak mau bicara denganmu di kantor. Kata Pak Danu, langsung berdiri dan pergi. Aku tahu, percakapan itu adalah pemicu. Pak Danu pasti menyadari sesuatu. Aku tidak akan membiarkan mereka menghadapi masalah ini sendirian. Aku akan membantu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar menantu yang diremehkan. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini, dan aku akan melindunginya dengan segala yang kumiliki. Aku menghubungi detektif swasta itu lagi. Saya ingin bertemu dengan Anda. Segera, saya akan mengambil alih kasus ini, kataku dengan nada penuh keyakinan. Kini, aku tidak lagi bersembunyi. Aku akan berhadapan langsung dengan masalah ini. Perjalananku menjadi nahkoda kapal di tengah badai baru saja dimulai. Setelah pertemuanku dengan detektif swasta, duniaku seolah terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada Aina yang masih menjalani perannya sebagai menantu yang patuh. Di sisi lain, ada Aina yang kini menjadi seorang investigator rahasia, memegang kendali atas nasib keluargaku. Tekanan itu terasa seperti sebuah batu besar di dadaku, tapi anehnya, aku juga merasakan semangat yang membara. Aku tidak lagi lemah. Aku punya tujuan. Hari itu, aku sengaja menunggu Pak Danu pulang. Aku melihatnya keluar dari mobil dengan wajah lesu. Langkahnya berat, seolah ia memikul beban dunia di pundaknya. Aku tahu, apa yang terjadi pada perusahaannya adalah masalah yang sangat serius. Pak, apa Bapak baik-baik saja? Tanyaku hati-hati saat ia masuk ke ruang kerja. Pak Danu menoleh, terkejut melihatku. Aina? Ya, Bapak baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Pak, saya tahu ini mungkin bukan urusan saya. Tapi saya dengar, ada masalah besar di kantor. Apa saya bisa membantu? Pak Danu terdiam. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah mencoba mencerna perkataanku. Kamu tahu apa? Dari mana? Tanyanya dengan nada penuh curiga. Aku tidak bisa memberitahunya tentang dokumen yang kutemukan. Aku tidak bisa membocorkan rencanaku. Tidak, Pak. Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Pak Danu terlihat sangat tertekan. Jawabku, mencoba meyakinkannya. Pak Danu menghela napas panjang. Ini masalah rumit. Aina, bukan urusan wanita. Lebih baik kamu tidak perlu tahu, katanya. Lalu berbalik dan masuk ke ruang kerjanya. Pintu tertutup di depanku, seolah menandakan ia tidak ingin aku terlibat. Hatiku terasa perih, tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, Pak Danu hanya mencoba melindungiku, atau mungkin ia malu. Tapi aku tidak bisa membiarkannya berjuang sendirian. Keesokan harinya, aku mendapat email dari detektif yang kutugaskan. Ia mengirimkan laporan lengkap, penuh dengan data dan analisis yang mendalam. Ia menemukan bahwa salah satu rekan bisnis Pak Danu, seorang pria bernama Tuan Sony, telah melakukan penggelapan dana. Tuan Sony diam-diam memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi dan memanipulasi laporan keuangan agar tidak terdeteksi.
Ia bahkan menjaminkan rumah dan beberapa aset berharga lainnya sebagai jaminan hutang palsu. Ini lebih buruk dari yang kukira. Rencana Tuan Sony adalah membuat perusahaan Pak Danu bangkrut, lalu mengambil alih semua aset yang dijaminkan. Aku membaca setiap kata, setiap angka, dengan mata yang berapi-api. Amarahku membuncah, tapi aku menahannya. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah ini. Aku harus berpikir dengan kepala dingin. Di malam hari, aku mencoba bicara dengan Ardi. Aku ingin ia tahu. Aku ingin ia percaya padaku. Ardi, aku ingin bicara serius, kataku, menariknya duduk di sofa. Ada apa, sayang? Tanyanya, tampak lelah. Aku tahu ayah sedang ada masalah besar di kantor. Ini bukan hanya masalah hutang biasa, Ardi. Perusahaan ayah sedang diambang kebangkrutan. Dan ada orang yang sengaja ingin menghancurkannya. Ardi terkejut. Aina, jangan bicara yang tidak-tidak. Ayah tidak pernah bilang apa-apa, katanya, mencoba menenangkan diri. Aku punya buktinya. Aku menyelidiki sendiri, ujarku, menunjukkan laporan dari detektif itu. Lihat, semua ini sudah direncanakan. Ardi membaca laporan itu dengan mata melotot. Wajahnya yang semula lelah, kini dipenuhi amarah. Tuan Sony? Sialan. Ayah sangat percaya padanya. Gumam Ardi. Ia bangkit. Siap pergi. Aku akan menemui ayah sekarang. Kita harus beritahu dia. Tunggu, Ardi. Jangan terburu-buru, kataku, menahannya. Jika kita langsung memberitahu ayah, beliau akan curiga. Beliau akan bertanya dari mana kita tahu ini. Dan aku tidak bisa bilang padanya aku menyewa detektif. Kita harus punya strategi yang lebih baik. Ardi kembali duduk, menghela napas panjang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, nadanya putus asa. Kita harus menemui ayah, tapi dengan cara yang berbeda, jawabku. Aku akan menemuinya sendiri. Bapak tidak akan percaya jika kita berdua yang bicara. Tapi jika aku yang melakukannya, dia akan mendengarkan. Aku punya rencana. Ardi menatapku. Matanya memancarkan rasa bangga. Kamu sudah banyak berubah, Aina. Bisiknya. Aku merasa bersalah karena tidak pernah menyadarinya. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Ardi. Sekarang kita harus fokus pada masalah ini. Keesokan harinya, Bu Ratna mengajakku untuk menemaninya ke salon. Ia ingin terlihat sempurna untuk arisan minggu depan. Aina, ayo ikut ibu. Rambutmu terlihat kusam, perlu perawatan, katanya, seolah-olah penampilanku adalah tanggung jawabnya. Aku menolak. Maaf, Bu. Saya ada janji. Ada hal yang harus saya urus. Bu Ratna mengernyit. Janji apa? Kamu kan tidak bekerja lagi, katanya dengan nada menghina. Ada, Bu. Masalah pribadi. Jawabku tegas. Bu Ratna menatapku dengan heran, seolah baru pertama kali mendengar aku membantahnya. Ia terlihat kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Bu Ratna pergi, aku langsung menghubungi Pak Danu. Aku memintanya untuk bertemu di luar, di sebuah kafe. Awalnya ia ragu, tapi setelah aku meyakinkannya bahwa ini sangat penting, ia setuju. Di kafe, Pak Danu duduk di hadapanku dengan wajah tegang. Aina, ada apa? Kenapa kita harus bertemu di sini? Tanyanya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Pak, saya tahu ini akan sulit, tapi saya mohon, dengarkan saya baik-baik. Saya tahu semuanya tentang perusahaan Bapak. Saya tahu Bapak diambang kebangkrutan. Saya tahu ada penggelapan dana, dan saya tahu pelakunya adalah Tuan Sony. Wajah Pak Danu yang semula tegang, kini berubah pucat. Matanya membulat sempurna. Ia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanyanya, suaranya tercekat. Itu tidak penting, Pak, jawabku. Yang penting adalah, Bapak tidak sendirian. Saya punya bukti, dan saya punya rencana. Saya bisa membantu Bapak.
Aku menunjukkan kepadanya laporan dari detektif. Ia membaca setiap halaman dengan tangan bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Bapak tidak menyangka. Bapak sangat bodoh, bisiknya. Bapak terlalu percaya pada Sony. Dia adalah teman lama Bapak. Semua orang bisa salah, Pak. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Saya tidak akan memberitahu Ibu dan Vina. Saya juga tidak ingin mengumbar masalah ini. Tapi, saya mau Bapak dan Ardi mengakui saya sebagai bagian dari keluarga. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai partner, kataku. Pak Danu menatapku dengan tatapan takjub. Ia melihatku, bukan lagi sebagai menantu yang lemah, tapi sebagai wanita yang cerdas dan berani. Kamu wanita yang luar biasa, Aina, katanya, suaranya serak. Bapak minta maaf atas semua perlakuan Ibu Ratna. Bapak tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Saya ingin kita lupakan itu semua. Jawabku. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Saya punya rencana. Saya tahu beberapa celah hukum yang bisa kita gunakan. Saya juga punya beberapa ide untuk mengembalikan nama baik perusahaan. Pak Danu tersenyum. Senyum yang tulus. Kamu adalah anugerah. Aina, Bapak akan melakukan apapun yang kamu minta. Katakan, apa rencanamu? Aku mulai menjelaskan rencanaku. Rencana yang telah kupikirkan matang-matang. Rencana yang tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan keluarga, tapi juga akan membalikan keadaan. Rencana yang akan membuat Bu Ratna dan Vina menyesali perbuatan mereka, dan menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah penyelamat mereka. Hari-hari berikutnya adalah neraka dan surga sekaligus. Aku bekerja di balik layar, mengumpulkan data, berbicara dengan pengacara, dan menyusun strategi bisnis baru. Ardi membantuku. Ia menjadi support system terkuatku. Ia bangga. Ia bahkan tidak lagi merasa canggung di depanku. Kita pasti bisa, sayang, bisiknya suatu malam. Aku tersenyum. Tentu, aku tidak akan membiarkan mereka kalah. Rencana itu berjalan mulus. Tapi aku tahu, akan tiba saatnya kebenaran terungkap. Saatnya Bu Ratna dan Vina melihat siapa aku sebenarnya. Saatnya mereka tahu bahwa di balik senyum yang kupaksakan, ada sebuah kekuatan yang tak pernah mereka duga. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa melupakan hari itu. Di sebuah sore yang hening, aku duduk di teras belakang rumah, menghirup aroma petricor yang baru saja membasahi tanah. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa sejuk dan bau tanah yang basah. Aku memandangi langit senja yang masih memancarkan warna jingga, memikirkan setiap langkah yang sudah kami ambil. Rencana kami berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Pak Danu, yang awalnya pasif dan tertutup, kini berubah menjadi partner strategis yang aktif. Ia terkejut sekaligus kagum dengan pengetahuanku tentang dunia bisnis dan hukum. Kami berjam-jam membahas strategi, mencari celah untuk menghadapi Tuan Sony. Ia tidak lagi memandangku sebagai menantu biasa, melainkan sebagai sosok yang bisa ia andalkan. Aina, Bapak tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, kata Pak Danu suatu hari, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah menyelamatkan keluarga ini. Bapak merasa sangat bersalah karena tidak pernah menyadari kecerdasanmu selama ini. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pak, kita lupakan saja yang sudah lalu. Sekarang, kita harus fokus ke depan. Sementara itu, Bu Ratna dan Vina tidak menyadari apapun. Mereka tetap dalam gelembung kemewahan dan kebanggaan semu mereka. Bu Ratna sibuk mengurus arisan dan jadwal sosialitanya, sementara Vina sibuk dengan urusan kuliah dan pergaulannya. Mereka masih sering menyindirku, tapi sindiran mereka kini terasa seperti bisikan angin yang tak berarti. Suatu pagi, saat sarapan, Vina melihatku sedang membaca laporan keuangan. Wah, Kak Aina, sejak kapan tertarik dengan laporan keuangan? Apa sedang mencari kerjaan baru? Susah ya, Kak, zaman sekarang cari kerja. Sindirnya, sambil tertawa kecil. Aku mengangkat kepala.
menatapnya. Sedang belajar. Vina, ada beberapa hal yang harus aku pahami. Sok sibuk, gumam Vina pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku tidak menanggapi. Aku tahu, jika aku terus-menerus menanggapi, mereka akan semakin menjadi-jadi. Diam adalah strategiku. Biarkan mereka terus menganggapku remeh. Mereka tidak tahu, di balik senyumku, aku sedang merancang sebuah kejutan besar. Konflik mulai memanas saat kreditur yang memegang jaminan rumah kami mulai mendesak. Mereka menuntut pembayaran segera. Pak Danu panik. Aina, mereka sudah mengirimkan surat peringatan. Rumah kita akan disita dalam waktu dekat jika kita tidak segera membayar, kata Pak Danu, wajahnya pucat. Tenang, Pak, kita sudah punya rencana. Kan? Biar saya yang urus. Bapak dan Ardi harus terlihat tidak tahu apa-apa, ujarku, mencoba menenangkan. Malam itu, Ardi memelukku erat di kamar. Aku tidak bisa bayangkan kalau sampai rumah ini disita. Kita mau tinggal di mana? Tidak akan disita, Ardi. Percayalah padaku. Kita akan buktikan. Mereka tidak bisa bermain-main dengan kita, kataku penuh keyakinan. Aku sudah menemukan celah hukum yang bisa kita gunakan untuk menunda penyitaan ini. Mereka tidak akan bisa menyentuh rumah ini. Ardi menghela napas lega. Ia mencium keningku. Kamu pahlawanku. Aina, kamu menyelamatkan keluarga ini, padahal mereka selalu meremehkanmu. Aku tidak melakukannya untuk mereka, Ardi. Aku melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita, bisikku. Aku menghubungi pengacara yang sudah kami tunjuk. Aku memberinya instruksi, dan ia langsung mengajukan gugatan balik atas nama Pak Danu. Kami menggugat kreditur itu, menuduh mereka melakukan kerjasama ilegal dengan Tuan Sony. Ini adalah langkah yang berani, tapi ini satu-satunya cara untuk mengulur waktu dan membalikkan keadaan. Kabar gugatan itu sampai di telinga Bu Ratna. Ia panik. Danu, apa-apaan ini? Kenapa ada surat gugatan datang ke rumah? Ada apa dengan perusahaanmu? Tanya Bu Ratna. Suaranya naik 1 oktav. Pak Danu, yang sudah kami beritahu tentang rencana ini, pura-pura terkejut. Tidak tahu, Bu. Ada apa memangnya? Jangan pura-pura. Danu, ada yang menggugat perusahaanmu. Ada apa ini? Kenapa tidak pernah cerita? Tanyanya, suaranya bergetar. Nanti aku akan jelaskan, Bu. Ini masalah rumit. Jawab Pak Danu, singkat. Bu Ratna menatapku dengan curiga. Ia tahu aku sering menghabiskan waktu bersama Pak Danu. Aina, apa kamu tahu sesuatu? Kamu selalu sok tahu akhir-akhir ini, tuduhnya. Aku menatapnya dengan tenang. Saya hanya membantu Bapak, Bu. Saya tidak tahu banyak, jawabku, mencoba menjaga sandiwara ini. Bu Ratna tidak puas dengan jawabanku, tapi ia tidak bisa menuduhku lebih jauh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa itu. Tepat seminggu kemudian, Bu Ratna mengadakan arisan besar-besaran di rumah. Seluruh kerabat dekat dan teman-teman sosialitanya datang. Mereka memuji-muji rumah yang mewah itu, memuji-muji perhiasan Bu Ratna yang berkilauan. Mereka tidak tahu, di balik semua kemewahan itu, ada sebuah badai besar yang siap menerjang. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka. Mereka semua membicarakan tentang kesuksesan keluarga Ardi, tentang bisnis Pak Danu yang besar, tentang betapa beruntungnya aku menjadi menantu di keluarga ini. Hatiku terasa perih sekaligus bangga. Perih karena mereka tidak tahu betapa rapuhnya kebahagiaan mereka, dan bangga karena aku, wanita yang mereka remehkan, adalah satu-satunya orang yang berusaha menyelamatkan mereka. Di tengah-tengah keramaian, Bu Ratna mengumumkan sesuatu. Anak-anak, Ibu punya berita bahagia. Ardi dan Ibu akan segera mengumumkan sebuah proyek besar. Proyek yang akan membuat keluarga kita semakin dikenal. Katanya, suaranya lantang.
Jantungku berdebar kencang. Aku menatap Ardi. Ia menatapku dengan tatapan khawatir. Ini di luar rencana kami. Proyek apa yang Bu Ratna maksud? Proyek apa, Bu? Kok aku tidak tahu? Tanya Ardi. Bu Ratna tersenyum misterius. Nanti juga kamu tahu. Nak, ini kejutan. Saat itu juga, ponsel Bu Ratna berdering. Wajahnya yang ceria langsung berubah pucat. Ia melihat layar ponselnya, dan matanya membulat. Ia pergi ke sudut ruangan, berbicara dengan nada yang berbisik-bisik, tapi aku bisa melihat tangannya bergetar. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Vina. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap Vina dengan wajah panik. Ia kembali menghampiri para tamu dengan senyum yang dipaksakan. Maaf, ada urusan mendadak. Kita bisa lanjutkan nanti, katanya. Lalu menarik Pak Danu dan Ardi ke ruang kerja. Aku menyusul mereka. Ada firasat tidak enak. Di dalam, Bu Ratna melempar ponselnya ke atas meja. Ada apa ini, Danu? Kenapa Tuan Sony mengirimkan pesan kalau perusahaanmu bangkrut dan rumah ini akan disita? Pak Danu menatapnya dengan tatapan kosong. Apa? Mana mungkin? Lihat sendiri, teriak Bu Ratna. Tangannya menunjuk layar ponselnya. Di layar itu, ada sebuah pesan dari Tuan Sony. Ia tidak hanya memberitahu tentang kebangkrutan perusahaan, tapi ia juga mengirimkan foto-foto aset yang sudah ia beli dengan uang hasil penggelapan, termasuk foto rumah yang sudah dijaminkan. Tuan Sony mengancam, ia akan mengambil alih semuanya. Dunia Bu Ratna runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di kursi. Vina yang menyusul di belakang, langsung menangis. Ibu, ini tidak mungkin. Apa maksud semua ini? Ardi menatap ayahnya, lalu menatap ibunya. Ia tahu, saatnya sudah tiba. Semua kebohongan yang selama ini disembunyikan akan terungkap. Tapi, ia tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Sayang, kita harus beritahu ibu, bisik Ardi padaku. Aku mengangguk. Ini adalah saat yang tepat. Aku melangkah maju, menghadap Bu Ratna. Bu, Vina, tenanglah. Ada yang harus saya jelaskan, kataku. Suaraku terdengar tenang dan meyakinkan. Mereka menatapku. Tatapan Bu Ratna kini bukan lagi meremehkan, tapi dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka remehkan selama ini adalah satu-satunya harapan mereka. Dan aku, Aina, akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakan momen ini. Aku akan membuka mata mereka dan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Seluruh mata tertuju padaku. Bu Ratna, Vina, Pak Danu, dan Ardi. Pandangan mereka dipenuhi kebingungan, kepanikan, dan sedikit rasa ingin tahu. Arisan yang tadinya riuh, kini senyap. Para tamu sibuk berbisik-bisik, mengawasi dari kejauhan. Aku tahu, ini adalah saat yang paling mendebarkan. Setelah berbulan-bulan menjadi bayangan, kini aku harus berdiri di pusat panggung dan menjelaskan semuanya. Apa maksudmu, Aina? Kamu tahu apa? Tanya Bu Ratna, suaranya parau. Ia masih memegang ponselnya, seolah-olah pesan dari Tuan Sony itu adalah sebuah mimpi buruk. Aku menatapnya lurus. Saya tahu, Bu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya tahu cara untuk menyelesaikannya. Vina tertawa sinis, meski matanya berkaca-kaca. Jangan sok tahu, Kak. Kamu bahkan tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Jangan bikin ibu makin panik. Aku tidak menanggapi Vina. Fokusku hanya pada Bu Ratna dan Pak Danu. Bu, Pak, selama ini saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya melihat Bapak stres dan saya menemukan beberapa kejanggalan di dokumen keuangan. Kataku, suaraku tenang dan penuh keyakinan. Saya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri.
Bu Ratna menoleh pada Pak Danu. "Danu, kenapa kamu tidak bilang apa-apa pada ibu? Apa yang terjadi?" Pak Danu menghela napas berat. Matanya menatapku penuh makna. "Aina sudah tahu semuanya. Dia bahkan lebih tahu dari ibu," ucapnya. Nadanya penuh kekaguman. Kemudian aku mengambil alih. Aku mulai menceritakan semua yang kutemukan. Aku menjelaskan bagaimana Tuan Sony, rekan bisnis yang selama ini dipercaya Pak Danu, telah melakukan penggelapan dana. Aku menjelaskan bagaimana ia memanipulasi laporan keuangan, menjaminkan aset-aset penting, termasuk rumah ini, untuk menutupi hutangnya yang besar. Aku menjelaskan bahwa Tuan Sony sengaja membuat perusahaan Pak Danu bangkrut agar ia bisa mengambil alih semuanya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bu Ratna, yang tadinya penuh amarah, kini terlihat kosong. Ia tidak bisa mencerna semua informasi ini. Vina, yang selalu sinis, kini duduk diam, matanya terpaku padaku. "Ibu, selama ini, kalian hidup dalam kebohongan. Kebanggaan ibu, kemewahan yang ibu tunjukkan, itu semua semu. Tuan Sony sudah merencanakan ini semua," kataku, suaraku melembut. "Tapi, saya tidak akan membiarkan itu terjadi." Bu Ratna mendongak. Kamu tahu semua ini? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" tanyanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Saya harus memastikan semuanya benar, Bu. Saya tidak ingin menambah kekacauan. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya tidak hanya bisa mengurus rumah atau menjadi pelayan di keluarga ini. Saya bisa menjadi bagian dari keluarga yang berharga." Jawabku. Mataku menatapnya dengan tulus. Ardi melangkah maju, memegang tanganku erat. "Ibu, Aina sudah bekerja keras di balik layar. Dia bahkan menyewa detektif swasta dengan uang tabungannya untuk menyelidiki ini. Dia yang menemukan semua bukti ini. Dia yang sudah menyusun rencana untuk melawan Tuan Sony." Mata Bu Ratna beralih ke Ardi, lalu kembali padaku. Ia melihat seorang wanita yang berbeda dari yang selama ini ia kenal. Ia melihat seorang pejuang, bukan korban. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rumah ini, apa benar akan disita?" tanya Bu Ratna, suaranya bergetar. "Tidak, Bu, tidak akan disita." Jawabku mantap. "Saya sudah menghubungi pengacara. Kami sudah mengajukan gugatan balik. Kami menuntut Tuan Sony atas penggelapan dana dan penipuan. Gugatan ini akan menunda semua proses penyitaan." Aku mengeluarkan dokumen-dokumen gugatan dari tas kerjaku. Aku menunjukkan surat-surat itu kepada mereka. Pak Danu menghela napas lega. Ia tahu, rencanaku berhasil. Vina, yang tadinya diam, kini mulai menangis. "Jadi selama ini, kita mau jadi miskin?" bisiknya. Suaranya dipenuhi ketakutan. "Tidak, Vina. Justru karena ini, kita akan selamat," jawabku. "Ada beberapa aset perusahaan yang belum sempat Tuan Sony pindahkan. Dan ada beberapa celah hukum yang bisa kita manfaatkan untuk mengembalikan aset yang sudah dijaminkan. Saya sudah membuat rencana bisnis baru untuk perusahaan Bapak. Kita bisa bangkit lagi, Bu." Bu Ratna menatapku. Matanya memancarkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia berdiri, mendekatiku, lalu tiba-tiba memelukku erat. Pelukannya terasa hangat, tidak seperti pelukan yang ia berikan selama ini. "Maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu atas semua perbuatan Ibu. Ibu salah," katanya. Suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu selalu meremehkanmu, membanding-bandingkanmu dengan Risa. Padahal, kamu jauh lebih berharga dari siapapun. Kamu sudah menyelamatkan keluarga ini. Kamu adalah anugerah."
Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ardi memeluk kami berdua. Ia membisikkan kata-kata penuh cinta di telingaku. Kamu wanita terhebat di dunia, Aina. Vina, yang tadinya menangis, kini menghampiriku. Kak, maafkan aku juga. Aku sering mengejekmukmu. Aku salah. Aku minta maaf. Aku memeluk Vina. Sudah, Vina, kita lupakan saja yang sudah berlalu. Sekarang, kita harus bekerja sama untuk masa depan keluarga ini. Pesta arisan yang tadinya meriah, kini berubah menjadi momen haru. Para tamu yang tadi menyaksikan kejadian itu, kini datang menghampiri Bu Ratna. Mereka bertanya apa yang terjadi, dan Bu Ratna dengan bangganya menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana aku, menantunya, telah menyelamatkan keluarga ini dari kehancuran. Ia tidak lagi menyembunyikan masalah, malah menceritakan kebenaran. Aina, dia yang sudah menyelamatkan kami. Dia yang sudah menyusun rencana ini. Dia adalah penyelamat keluarga kami, kata Bu Ratna. Matanya berbinar-binar. Para tamu menatapku dengan tatapan takjub. Mereka yang tadinya meremehkan, kini menatapku dengan hormat. Tiba-tiba, aku merasa, bukan uang atau jabatan yang membuat seseorang berharga, tapi ketulusan, kecerdasan, dan keberanian. Setelah para tamu pulang, kami duduk di ruang kerja. Pak Danu, Bu Ratna, Ardi, dan Vina. Kini, aku tidak lagi merasa seperti orang luar. Aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Sekarang, kita harus bergerak cepat. Kita harus segera melayangkan gugatan itu ke pengadilan. Dan kita harus mulai menyusun strategi bisnis baru. Tuan Sony tidak akan tinggal diam. Kataku, suaraku mantap. Mereka semua mengangguk setuju. Kami tidak lagi melihat ke belakang. Kami hanya melihat ke depan, siap menghadapi segala rintangan yang ada. Sejak saat itu, Bu Ratna tidak pernah lagi menyuruhku melakukan pekerjaan rumah. Ia memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Vina juga berubah. Ia sering datang ke kamarku, bertanya tentang bisnis dan minta saran dariku. Ia tidak lagi manja dan sinis. Malam itu, saat aku dan Ardi berdua di kamar, aku memandangi wajahnya yang tersenyum. Terima kasih, Ardi. Kamu sudah percaya padaku. Ini semua tidak akan berhasil tanpa dukunganmu. Ardi menggenggam tanganku. Tidak, sayang. Kamulah yang harusnya berterima kasih pada dirimu sendiri. Kamu sudah membuktikan pada dunia bahwa tidak ada yang bisa meremehkan seorang wanita yang memiliki hati yang tulus dan semangat yang kuat. Aku tersenyum, hatiku terasa hangat. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita ini. Ini hanyalah awal. Awal dari sebuah babak baru, di mana aku tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi pemenang. Dan aku akan memastikan, keluarga ini tidak akan pernah hancur. Bukan karena kekayaan, tapi karena cinta dan kerjasama yang tulus. Di balik setiap badai selalu ada pelangi, dan aku merasa, pelangi itu kini mulai terlihat. Perusahaan milik Pak Danu yang nyaris karam kini berada di tanganku. Sebuah kapal yang harus kuarungi di tengah lautan masalah. Aku tidak lagi hanya Aina sang menantu yang diremehkan, tapi Aina sang penyelamat, sang nahkoda. Sejak pengakuan di pesta arisan itu, suasana di rumah berubah drastis, bagaikan siang dan malam. Bu Ratna, yang tadinya angkuh, kini menjadi sosok yang penuh perhatian. Ia tidak lagi menyindir atau membandingkanku dengan siapapun. Ia justru sering datang ke kamarku, menanyakan apa yang bisa ia bantu. Aina, kamu mau teh? Ibu buatkannya. Tanyanya suatu sore. Aku tertegun. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Aku tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak usah, Bu. Saya sudah buat sendiri. Kamu ini tidak mau merepotkan, gumamnya, tapi kali ini dengan nada sayang. Kalau ada apa-apa,
Bilang sama ibu, jangan kamu tanggung sendiri. Vina juga begitu. Ia tidak lagi mengejekku. Justru ia menjadi asisten pribadiku. Ia membantuku mengumpulkan data, mencetak dokumen, dan bahkan membuatkan kopi saat aku harus lembur. Ia sering menatapku dengan mata penuh rasa kagum. Kak, kamu itu keren banget. Aku nggak pernah kepikiran bisa sehebat ini, katanya suatu hari. Jujur, kamu juga bisa, Vina. Kamu hanya perlu menemukan apa yang kamu sukai. Jawabku sambil tersenyum. Hari-hari kami dihabiskan di ruang kerja Pak Danu. Ruangan yang tadinya dingin dan kaku, kini penuh dengan semangat dan energi. Kami semua bekerja sama. Pak Danu mengurus legalitas dan hubungan dengan pengacara, Ardi mengurus data teknis perusahaan, dan aku mengurus strategi bisnis dan keuangan. Kami adalah sebuah tim yang tak terhentikan. Tentu saja, jalan yang kami tempuh tidak mudah. Tuan Sony tidak tinggal diam. Ia mencoba menghalangi setiap langkah yang kami ambil. Ia menyebarkan rumor buruk tentang perusahaan Pak Danu, mencoba mempengaruhi klien-klien kami. Kami mendapat banyak telepon dari klien yang ingin membatalkan kontrak mereka. Aina, bagaimana ini? Mereka semua takut, kata Ardi. Wajahnya terlihat putus asa. Jangan khawatir, Ardi. Ini sudah kuduga. Jawabku, tenang. Aku sudah mempersiapkan strategi komunikasi krisis. Aku membuat sebuah surat terbuka yang berisi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan aku berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Aku juga menyertakan bukti-bukti yang kami miliki untuk membuktikan bahwa Tuan Sony adalah biang keladi dari semua masalah ini. Aku mengirimkan surat itu ke semua klien kami. Reaksi mereka luar biasa. Banyak yang terkejut, tapi mereka juga merasa lega karena tahu kebenarannya. Beberapa klien besar justru memberikan dukungan penuh. Kami percaya pada kejujuran kalian, Pak Danu. Kami akan tetap bekerja sama, kata salah satu klien senior. Mendengar itu, Bu Ratna menitikkan air mata. Ini semua berkat kamu, Aina. Kamu yang menyelamatkan nama baik keluarga kita. Di tengah-tengah kesibukan itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebahagiaan keluarga tidak datang dari kekayaan atau status sosial, tapi dari kejujuran, kerjasama, dan saling percaya. Kami semua menjadi lebih dekat. Kami berbagi cerita, tertawa, dan menangis bersama. Hubunganku dengan Ardi juga semakin erat. Ia adalah pendukung terbesarku, kekasih sekaligus partner terbaikku. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, Bu Ratna membuka percakapan. Ardi, ibu sudah memikirkan ini. Ibu rasa, kamu harus mengundurkan diri dari perusahaanmu. Kamu harus membantu ayah dan Aina secara penuh. Kalian adalah masa depan perusahaan ini. Ardi terkejut. Tapi Bu, pekerjaan aku. Ardi, Bu Ratna memotong. Kamu lihat sendiri, kan? Ayahmu dan Aina butuh kamu. Pekerjaanmu yang sekarang tidak sebanding dengan apa yang bisa kamu lakukan di sini. Ini kesempatanmu untuk membuktikan diri. Aku menatap Ardi. Ia menatapku, meminta persetujuan. Aku mengangguk pelan. Bu Ratna benar, Ardi. Kita butuh kamu. Kamu punya potensi besar. Kita bisa membangun perusahaan ini bersama-sama. Ardi tersenyum. Baik, Bu. Aku akan mengundurkan diri. Keputusan Ardi membuatku semakin yakin. Kami akan berhasil. Kami mengajukan gugatan balik ke pengadilan. Kami memiliki semua bukti yang kuat. Tuan Sony mencoba melawan, tapi semua usahanya sia-sia. Fakta-fakta yang kami miliki tak terbantahkan. Pada hari persidangan, Bu Ratna dan Vina datang untuk memberikan dukungan. Mereka duduk di sisiku, memegang tanganku erat. Kami di sini untukmu, Nak, bisik Bu Ratna. Aku merasa sangat tersentuh. Pengacara kami, yang bekerja sama dengan timku, memberikan argumen yang kuat. Kami menunjukkan bukti-bukti penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan oleh Tuan Sony. Hakim mengangguk-angguk, melihat betapa rapi dan terstruktur bukti-bukti yang kami miliki.
Tuan Sony, yang tadinya angkuh, kini terlihat panik. Ia tidak menyangka Pak Danu memiliki bukti yang begitu kuat. Ia tidak menyangka menantu yang tadinya ia anggap remeh adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak menyadari ia telah bermain api dengan orang yang salah. Tuan Sony, apakah Anda punya bukti lain yang dapat membantah gugatan ini? Tanya hakim. Tuan Sony menggeleng. Wajahnya pucat. Ia hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap kami. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami menyatakan Tuan Sony bersalah atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Semua aset yang telah dijaminkan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Aku menoleh ke belakang. Bu Ratna dan Vina menangis haru. Mereka memelukku erat. Kita berhasil. Aina, kita berhasil. Air mataku menetes. Aku memeluk Ardi. Kita berhasil, sayang, bisikku. Setelah persidangan selesai, Tuan Sony mencoba menghampiriku. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tanyanya, suaranya dipenuhi amarah. Aku hanya tersenyum. Anda terlalu meremehkan seorang wanita yang Anda anggap tidak berguna, Tuan Sony. Ingatlah ini, terkadang orang yang paling diam adalah orang yang paling berbahaya. Kami pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan. Di halaman, Bu Ratna memelukku. Ibu tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Aina, kamu sudah menyelamatkan kami dari kehancuran, katanya. Ini berkat kita semua, Bu, jawabku tulus. Malam itu, kami mengadakan pesta kecil. Bukan pesta yang mewah dengan tamu-tamu sosialita, tapi pesta yang hangat, hanya untuk keluarga. Kami makan bersama, tertawa, dan mengenang semua hal yang sudah kami lewati. Pak Danu berdiri, mengangkat gelasnya. Untuk menantuku, Aina, kamu adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Kami sangat bangga memiliki kamu. Kamu adalah penyelamat keluarga ini. Aku tersenyum, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku tidak butuh perhiasan atau pujian dari orang luar. Pengakuan dari keluarga, cinta dari suamiku, itu semua sudah lebih dari cukup. Aku tahu, ini adalah awal yang baru. Awal dari sebuah babak di mana aku tidak lagi harus membuktikan diri. Aku hanya harus menjadi diriku sendiri. Aina, wanita yang kuat, yang cerdas, dan yang berani. Keputusan hakim menjadi tonggak baru bagi kehidupan kami. Perusahaan milik Pak Danu selamat, dan aset-aset yang sempat dijaminkan berhasil kami rebut kembali. Tuan Sony dinyatakan bersalah dan harus mendekam di balik jeruji besi. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan hukum, tapi juga kemenangan bagi harga diriku dan keluarga baruku. Suasana di rumah kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi kebisuan yang kaku, tidak ada lagi sindiran, dan tidak ada lagi tatapan meremehkan. Ruangan kerja Pak Danu, yang dulunya terasa dingin, kini menjadi pusat kehangatan. Kami sering menghabiskan waktu di sana, bukan lagi untuk membahas masalah, tapi untuk merancang masa depan. Aina, bagaimana kalau kita mulai renovasi kantor? Usul Pak Danu suatu pagi saat kami sedang sarapan. Kita berikan nama baru, logo baru, sebuah awal yang benar-benar baru. Aku mengangguk setuju. Ide bagus, Pak. Kita bisa mulai dari tim. Kita bangun tim yang solid dan profesional. Tentu saja, dengan Ardi sebagai manajer utama. Ardi tersenyum bangga. Aku siap. Aina, apapun untukmu. Bu Ratna, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ibu sangat bangga padamu. Nak, kamu tidak hanya mengembalikan perusahaan, tapi juga mengembalikan semangat kami. Ini semua berkat dukungan Ibu dan Vina, jawabku tulus. Aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpa kalian. Vina, yang tadinya hanya diam, kini menyahut. Kak, aku juga mau bantu. Aku mau ikut belajar sama kakak. Aku nggak mau lagi jadi cewek manja yang cuma tahu belanja dan jalan-jalan. Aku menatapnya. Matanya yang dulu penuh keangkuhan, kini memancarkan tekad. Aku tersenyum. Tentu, Vina.
Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari. Kita bisa mulai dari sekarang. Sejak hari itu, kami semua bekerja sama. Aku mengelola keuangan dan strategi, Ardi mengelola tim dan operasional, Pak Danu menjadi penasihat, Bu Ratna mengurus semua hal yang berkaitan dengan acara dan relasi, dan Vina menjadi asisten pribadiku. Kami adalah tim yang solid, sebuah keluarga yang benar-benar utuh. Di tengah kesibukan itu, aku tidak melupakan pekerjaanku sebagai desainer grafis. Aku mengerjakan proyek-proyek kecil di malam hari. Suatu malam, Bu Ratna masuk ke ruang kerjaku dan melihatku sedang lembur. "Aina, kenapa belum tidur? Kamu sudah bekerja keras seharian," katanya. "Ada proyek yang harus ku selesaikan, Bu," jawabku. Bu Ratna menghela napas. "Kamu ini tidak mau berhenti bekerja. Kenapa tidak fokus saja di perusahaan? Ibu dan Ardi bisa bantu kok. Saya hanya ingin punya penghasilan sendiri, Bu. Biar bagaimanapun, saya tidak mau bergantung pada siapapun," jawabku jujur. Bu Ratna terdiam, lalu tersenyum. "Ibu mengerti. Dulu, ibu juga punya impian yang sama. Tapi setelah menikah, ayahmu tidak mengizinkan ibu bekerja. Ibu hanya fokus mengurus keluarga. Kamu beruntung, Aina, punya suami seperti Ardi yang mendukungmu." Aku menatap Bu Ratna. Ada gurat penyesalan di matanya. Aku tahu, ia juga punya impian yang tidak bisa ia wujudkan. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga. Ibu adalah pahlawan kami." Bu Ratna memelukku. "Terima kasih, Nak. Maafkan ibu atas semua perbuatan ibu di masa lalu. Kamu adalah anak yang ibu impikan." Sejak percakapan itu, hubungan kami semakin dekat. Bu Ratna tidak lagi hanya menjadi ibu mertua, tapi juga menjadi teman dan tempat curhat. Ia sering menceritakan masa lalunya, tentang impiannya yang harus ia kubur dalam-dalam. Aku mendengarkan dengan penuh empati, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan impiannya mati. Suatu hari, aku mengumpulkan semua keluarga. Aku punya ide. Aku ingin kita membuat sebuah yayasan. Yayasan yang membantu wanita-wanita muda untuk memulai bisnis mereka sendiri. Kita bisa menyediakan modal, pelatihan, dan mentor. Usulku. Semua orang terkejut. "Yayasan? Itu ide yang bagus, Aina. Tapi kenapa?" tanya Ardi. "Aku ingin kita memberikan kesempatan pada wanita-wanita yang tidak seberuntung kita. Aku tidak ingin ada lagi wanita yang diremehkan karena tidak punya penghasilan. Aku ingin mereka bisa mandiri dan bangkit," jawabku. Mataku berkaca-kaca. Bu Ratna memegang tanganku. "Itu ide yang sangat mulia, Aina. Ibu setuju. Kita harus melakukannya." Vina langsung bersemangat. "Aku juga mau ikut. Aku akan jadi relawan. Aku mau bantu mereka." Kami semua bersemangat. Kami mulai menyusun rencana. Aku menghubungi beberapa kenalanku di dunia bisnis. Ardi, dengan jaringannya, menghubungi beberapa investor. Pak Danu, dengan pengalamannya, memberikan nasihat tentang legalitas. Dan Bu Ratna, dengan pengalaman sosialitanya, mengurus semua relasi yang bisa kami jangkau. Di tengah kesibukan itu, aku dan Ardi mendapat kabar bahagia. Aku hamil. Kabar itu disambut dengan tangis haru. Bu Ratna memelukku erat. Ia menangis bahagia. Ibu akan segera punya cucu. Ibu tidak sabar untuk menggendongnya. Hidupku terasa sempurna. Aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku, tapi juga mendapatkan keluarga yang tulus, suami yang mencintaiku, dan bayi yang akan segera lahir. Aku tidak bisa meminta lebih dari ini. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang, Bu Ratna datang membawa teh. "Aina, ini teh hangat untukmu. Kamu harus banyak istirahat. Jangan terlalu lelah." "Terima kasih, Bu," kataku, tersenyum. Ibu masih tidak percaya. "Nak, semua ini berkat kamu. Kamu datang ke keluarga ini, membawa cahaya. Kamu mengubah kami semua," katanya. Matanya berkaca-kaca. "Dulu,
Ibu hanya melihat Risa. Ibu buta. Ibu bodoh. Ibu sangat menyesal. Maafkan ibu. Sudah, Bu. Kita lupakan saja masa lalu. Kita punya masa depan yang indah di depan kita. Jawabku tulus. Kami berdua duduk diam, memandangi senja yang perlahan menghilang. Aku merasa, aku telah menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang penurut, tapi menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin, dengan keluarga yang solid, kami bisa menghadapi apapun. Aku tidak lagi hanya bermimpi, aku sedang mewujudkannya. Dan aku tahu, aku akan terus mewujudkannya, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga yang kucintai ini. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku masuk ke kamar anakku yang masih kosong. Aku mengelus dindingnya, membayangkan ia akan tumbuh di sini. Aku tidak akan membiarkan ia diremehkan oleh siapapun. Aku akan mengajarkannya untuk berani, untuk mandiri, dan untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran. Aku akan mengajarkannya bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun dengan ketulusan dan kerja keras. Aku akan menjadi ibu yang kuat untukmu, Nak. Bisikku pada perutku yang masih rata. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian, seperti aku dulu. Ardi masuk ke kamar, memelukku dari belakang. Aku akan jadi ayah yang terbaik untuknya. Kita akan membangun keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku tersenyum, hatiku dipenuhi kehangatan. Semua yang telah kulalui, semua penderitaan yang kurasakan, terasa sepadan. Karena di ujung jalan, aku menemukan sebuah keluarga yang tulus, dan sebuah cinta yang abadi. Sejak kabar kehamilanku, rumah kami terasa seperti surga kecil yang penuh kebahagiaan. Bu Ratna menjadi sangat protektif. Ia tak lagi menganggapku sebagai menantu, melainkan sebagai anak perempuannya sendiri. Setiap pagi, ia membawakan sarapan ke kamar, dan setiap malam ia memastikan aku tidak kelelahan. Vina bahkan sering menemaniku jalan-jalan sore, dan Ardi, ia menjadi suami siaga yang paling perhatian. Aku merasa semua yang terjadi di masa lalu, semua air mata dan kesedihan, kini terbayar lunas. Tapi di balik kebahagiaan itu, aku tahu ada tanggung jawab besar yang menanti. Perusahaan Pak Danu memang sudah kembali, tapi untuk bangkit sepenuhnya, kami butuh strategi yang matang. Aku dan Ardi, dibantu oleh Pak Danu, bekerja keras merancang masa depan perusahaan. Kami tidak hanya ingin mengembalikan nama baik, tapi juga ingin membangun sebuah perusahaan yang memiliki nilai-nilai tulus. Suatu sore, aku dan Ardi duduk di teras belakang, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Sayang, aku masih tidak percaya kita berhasil melewati semua ini, bisik Ardi. Tangannya menggenggam tanganku erat. Rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi, Ardi. Ini hasil kerja keras kita, jawabku, menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan ini baru awal. Kita akan membuat perusahaan ini lebih besar dari sebelumnya. Aku percaya padamu, Aina. Kamu memang luar biasa, katanya, mencium keningku. Keesokan harinya, kami mengadakan pertemuan keluarga. Aku memaparkan rencanaku. Rencana untuk merebranding perusahaan, mengubah nama, logo, dan visi misi. Aku ingin perusahaan ini dikenal bukan hanya karena produknya, tapi juga karena nilai-nilai yang kita junjung. Kejujuran, integritas, dan keberanian. Kataku, mataku berbinar-binar. Pak Danu mengangguk setuju. Ide yang bagus. Aina, kita harus berubah. Kita tidak bisa terus bergantung pada nama lama yang sudah tercoreng. Bu Ratna dan Vina juga sangat antusias. Ibu setuju. Nak, kita harus buktikan pada semua orang bahwa keluarga kita tidak akan hancur, kata Bu Ratna, penuh semangat. Kami mulai bekerja. Aku mengurus branding dan strategi pemasaran. Ardi, yang kini menjadi CEO, fokus pada operasional dan pengembangan produk. Pak Danu menjadi penasihat utama, memberikan bimbingan dari pengalamannya yang luas. Bu Ratna dan Vina
Mereka mengambil alih bagian sosial dan publikasi. Mereka memanfaatkan koneksi sosialita mereka untuk memperkenalkan perusahaan kami yang baru. Di tengah kesibukan itu, aku tidak melupakan proyek pribadiku, Yayasan Perempuan Bangkit. Aku mengurus semua legalitasnya, mencari donatur, dan menyusun program pelatihan. Bu Ratna dan Vina, yang tadinya hanya tahu berbelanja, kini bersemangat membantu. Mereka mengurus acara amal, menggalang dana, dan bahkan menjadi mentor bagi beberapa peserta. Suatu sore, Bu Ratna menghampiriku saat aku sedang sibuk dengan laptopku. "Aina, ibu mau cerita. Dulu, ibu punya teman, namanya Risa. Dia sering ibu ceritakan, kan?" Aku mengangguk. "Ya, Bu. Ibu selalu membandingkanmu dengan dia. Ibu bilang, Risa itu mandiri, sukses, punya butik sendiri. Kamu tahu, Nak, dulu ibu iri padanya. Ibu juga ingin punya bisnis sendiri, tapi ayahmu tidak mengizinkan. Ibu jadi kesal. Ibu melampiaskan kekesalan itu padamu. Maafkan ibu, Nak. Ibu sangat menyesal." Air matanya menetes. Aku menghentikan pekerjaanku dan memeluknya. "Bu, tidak apa-apa. Saya sudah maafkan ibu. Dan lihat sekarang, ibu bisa membantu saya. Ibu bisa berbuat sesuatu yang lebih besar dari sekadar punya butik. Ibu bisa membantu wanita lain untuk meraih impian mereka." Bu Ratna menatapku. Matanya memancarkan rasa terima kasih yang tak terhingga. "Iya, Nak. Ibu sadar sekarang. Ibu akan bantu kamu sekuat tenaga. Kita akan buat yayasan ini sukses." Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami kembali bangkit. Kami berhasil mendapatkan beberapa proyek besar, dan nama baik kami perlahan-lahan kembali. Di media sosial, banyak yang membicarakan tentang kebangkitan kami. Mereka tidak tahu, di balik layar, ada seorang wanita yang dulunya diremehkan, kini menjadi nahkoda. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru. Aku tidak akan lagi menjadi bayangan, tapi menjadi cahaya. Aku akan terus membuktikan bahwa wanita bisa menjadi apapun yang ia impikan, asalkan ia mau berusaha. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang, Ardi datang menghampiriku. "Sayang, ada yang ingin aku tunjukkan padamu," katanya. Tangannya memegang sebuah kotak bludru. "Apa ini?" tanyaku. "Ini hadiah untukmu," jawabnya. "Sebagai tanda terima kasihku atas semua yang sudah kamu lakukan." Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah kalung berlian yang sangat indah. Kalung itu berkilauan, seolah-olah menangkap cahaya dari langit. "Ini." Aku tidak bisa berkata-kata. "Ini kalung berlian, sayang. Sama seperti yang ibu punya. Tapi ini berbeda. Ini melambangkan kekuatan dan ketangguhanmu. Kamu lebih berharga dari berlian manapun di dunia ini," kata Ardi, suaranya tulus. Air mataku menetes. Aku tidak pernah membayangkan aku akan mendapatkan hadiah seperti ini. Aku memeluk Ardi erat. "Terima kasih, Ardi. Ini adalah hadiah terindah yang pernah kuterima." Malam itu, saat aku dan Ardi berdua di kamar, aku memandangiku di cermin. Di leherku, kalung berlian itu berkilauan. Aku tersenyum. Aku melihat seorang wanita yang berbeda. Wanita yang tidak lagi takut, yang tidak lagi rapuh. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang percaya diri, dan yang bahagia. Aku tahu, ini adalah hasil dari semua perjuanganku. Aku tidak menyesali apapun yang terjadi. Karena semua penderitaan itu, semua sindiran dan hinaan itu, membuatku menjadi wanita yang lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku yakin, dengan Ardi di sisiku, dengan keluarga yang mendukungku, kami bisa menghadapi apapun. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki mereka. Dan mereka memiliki aku. Di tengah kebahagiaan itu, aku tidak melupakan janji pada diriku sendiri. Aku akan tetap menjadi Aina, wanita yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapapun. Dan aku akan terus berusaha,
Bukan untuk membuktikan diri pada orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari pengakuan diri sendiri. Dan aku, Aina, sudah mengakui diriku. Aku adalah wanita yang berharga. Pembangunan kembali perusahaan dan yayasan berjalan beriringan. Perusahaan yang kini bernama Surya Abadi, sebuah nama yang aku usulkan untuk melambangkan kebangkitan, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kami berhasil mendapatkan beberapa proyek besar berkat jaringan dan kepercayaan yang telah kami bangun kembali. Di sisi lain, Yayasan Perempuan Bangkit juga resmi diluncurkan. Aku merasa hidupku kini memiliki makna yang lebih dalam. Bu Ratna dan Vina benar-benar menjadi tim yang solid. Bu Ratna, dengan pengalamannya di dunia sosialita, berhasil mengumpulkan donasi yang cukup besar. Ia memanfaatkan setiap acara sosial yang ia hadiri untuk mempromosikan yayasan kami. Ibu tidak pernah sebahagia ini, Aina. Dulu, ibu hanya sibuk memikirkan perhiasan dan pesta. Sekarang, ibu merasa hidup ibu lebih berarti. Katanya suatu hari, matanya berbinar-binar. Vina, yang awalnya manja, kini berubah menjadi wanita muda yang ambisius. Ia menjadi tangan kananku di yayasan. Ia mengurus semua acara, menghubungi relawan, dan bahkan menjadi mentor bagi beberapa peserta. Aku tidak menyangka, Kak, membantu orang lain bisa semenyenangkan ini, katanya. Tentu saja, Vina, kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan menerima, jawabku. Aku juga sering berkunjung ke panti asuhan, tempat kami akan mengadakan program pertama kami. Aku berbincang dengan para pengasuh, bertanya tentang kebutuhan mereka, dan merencanakan semua program. Aku melihat banyak gadis muda yang memiliki potensi besar, tapi tidak punya kesempatan. Aku berjanji dalam hati, aku akan membantu mereka. Di tengah kesibukan itu, aku tidak melupakan janji pada diriku sendiri. Aku tetap mengerjakan proyek desain grafis lepas, meski penghasilanku tidak sebanyak dulu. Aku melakukannya bukan karena uang, tapi karena aku ingin tetap menjadi diriku sendiri. Aku ingin menjadi wanita yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapapun. Suatu malam, Ardi datang ke kamar kerja sambil membawa teh hangat. Sayang, sudah malam. Jangan terlalu lelah. Ingat, ada anak kita di sini, katanya, mengelus perutku yang mulai membuncit. Aku tidak lelah, Ardi. Aku merasa sangat bersemangat. Aku ingin menunjukkan pada anak kita bahwa ibunya adalah wanita yang kuat. Jawabku, tersenyum. Ardi duduk di sampingku. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, Aina. Kamu sudah membuktikan semuanya. Kamu sudah membuat ibu dan Vina sadar. Kamu sudah menyelamatkan ayah. Kamu sudah membuat perusahaan ini bangkit lagi. Kamu sudah luar biasa. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Terima kasih, Ardi. Aku tidak bisa melakukan semua ini tanpamu. Kamu adalah kekuatanku. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan bercerita tentang masa depan. Kami berbicara tentang anak kami, tentang bagaimana kami akan membesarkannya, tentang impian kami untuk keluarga ini. Aku merasa sangat bahagia. Hidupku, yang dulunya penuh dengan kegelapan, kini dipenuhi dengan cahaya. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami mengadakan acara peresmian kantor baru. Acara itu dihadiri oleh banyak kolega, klien, dan wartawan. Aku berdiri di samping Ardi, melihat semua orang yang dulu meremehkan kami. Kini, mereka semua menatap kami dengan tatapan hormat. Selamat, Ardi. Kami tidak menyangka perusahaanmu bisa bangkit secepat ini, kata salah satu kolega Ardi yang dulu pernah meremehkannya. Ardi tersenyum. Ini bukan hanya berkat saya, tapi berkat istri saya, Aina. Dia yang sudah menyusun semua strategi ini. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Tindakan sudah berbicara lebih keras dari kata-kata. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk di ruang kerja. Kami semua merasa lelah, tapi bahagia. Pak Danu, Bu Ratna, Ardi, Vina, dan aku.
Kami semua adalah satu tim. Aina, ayah ingin kamu mengambil alih posisi CEO, kata Pak Danu tiba-tiba. Aku terkejut. Pak, tapi kenapa? Ardi sudah melakukannya dengan sangat baik. Ardi memang luar biasa. Tapi kamu punya visi. Kamu punya kecerdasan yang tidak ayah duga. Ayah rasa, kamu lebih pantas memimpin perusahaan ini, kata Pak Danu. Aku menatap Ardi. Ia tersenyum dan mengangguk. Aku setuju dengan ayah. Sayang, kamu memang pantas. Kamu bisa melakukannya lebih baik dari aku. Bu Ratna memegang tanganku. Iya, nak, ambil posisi itu. Ibu yakin, kamu akan menjadi pemimpin yang hebat. Aku menatap mereka semua. Aku merasa sangat tersentuh. Aku tidak pernah membayangkan aku akan mendapatkan kepercayaan sebesar ini. Aku tidak pernah membayangkan aku akan mendapatkan keluarga yang tulus seperti mereka. Baiklah, aku akan mengambilnya. Jawabku, suaraku bergetar. Mulai hari itu, aku menjadi CEO dari Surya Abadi. Aku memimpin perusahaan dengan hati yang tulus. Aku tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga memikirkan kesejahteraan karyawan dan dampaknya bagi masyarakat. Aku membuat program-program yang mendukung karyawan wanita, memberikan beasiswa untuk anak-anak mereka, dan bahkan membuat program pelatihan untuk mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Aku tidak lagi merasa diremehkan. Aku merasa dihormati. Aku merasa dihargai. Dan aku tahu, semua ini berkat perjuanganku. Perjuangan untuk membuktikan bahwa aku adalah wanita yang berharga. 3 bulan kemudian, aku melahirkan seorang putri cantik. Kami memberinya nama Aura. Aura, yang berarti cahaya. Aku berharap ia akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya, sama seperti ia menjadi cahaya dalam hidupku. Di suatu sore, aku menggendong Aura di taman belakang, sambil memandangi senja. Bu Ratna datang menghampiriku, tersenyum. Aina, kamu pantas bahagia. Nak, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, bisiknya. Aku tersenyum. Aku tidak lagi hanya menjadi menantu. Aku adalah anak mereka. Aku adalah bagian dari keluarga ini. Dan aku akan menjaga keluarga ini dengan segala yang kumiliki. Aku menggendong Aura, putriku, di teras belakang rumah, menghirup udara pagi yang sejuk. Usianya kini 1 tahun. Senyumnya yang ceria adalah matahari di setiap pagiku. Ia tumbuh menjadi anak yang cantik, sehat, dan penuh tawa. Aku bersyukur ia bisa tumbuh di tengah keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Di sampingku, Bu Ratna dan Vina sedang menanam bunga-bunga baru di taman. Bu Ratna, yang dulunya hanya tahu tentang perhiasan dan pesta, kini lebih menikmati waktunya di taman. Lihat, Aina, bunga mawar ini mekar indah sekali, katanya. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Iya, Bu, indah sekali, jawabku sambil tersenyum. Vina, yang sibuk mencabut rumput liar, tiba-tiba berkata, Kak Aina, aku sudah punya janji dengan beberapa wanita yang mau ikut program yayasan kita. Mereka sangat bersemangat. Bagus. Vina, kamu memang bisa diandalkan, puji Ardi yang baru saja datang dari jogging pagi. Ia mengecup keningku dan Aura, lalu ikut membantu Bu Ratna. Kami semua tertawa. Pemandangan ini terasa seperti mimpi. Aku tidak pernah membayangkan, keluarga yang dulu terasa dingin dan kaku, kini bisa sehangat ini. Tapi aku tahu, semua ini berkat perjuangan kami. Kami berhasil melewati badai, dan kini kami menikmati indahnya pelangi. Perusahaan Surya Abadi semakin maju. Di bawah kepemimpinanku sebagai CEO, kami berhasil mendapatkan banyak proyek besar, bahkan dari luar negeri. Aku tidak lagi hanya bekerja untuk keuntungan, tapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami mendirikan program beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, dan kami juga membuat program pelatihan gratis untuk para wanita yang ingin mandiri. Suatu sore, aku mendapat telepon dari salah satu mantan kolegaku, yang dulu sering meremehkanku. Ia meminta untuk bertemu. Aku setuju. Di sebuah kafe,
Kami bertemu. Ia menatapku dengan tatapan takjub. Aina, aku tidak menyangka. Dulu kamu hanya desainer grafis lepas. Sekarang kamu CEO dari Surya Abadi. Kamu luar biasa, katanya. Terima kasih, jawabku. Suaraku datar. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan padanya bahwa ia salah. Ia menghela napas. Dulu, aku dan teman-teman lain sering membicarakanmu. Kami bilang, kamu tidak akan bisa sukses. Maafkan aku, Aina. Aku salah. Tidak apa-apa, jawabku tulus. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Dan setiap orang punya hak untuk meraih impian mereka. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Tapi, mendengar permintaan maaf dari orang yang dulu meremehkanku, memberikan rasa damai di hatiku. Di sisi lain, Yayasan Perempuan Bangkit juga semakin sukses. Kami berhasil membantu puluhan wanita untuk memulai bisnis mereka sendiri. Beberapa dari mereka berhasil mendapatkan klien dari perusahaan besar, dan beberapa di antaranya bahkan berhasil membuka toko mereka sendiri. Suatu hari, kami mengadakan acara makan siang untuk merayakan kesuksesan yayasan. Di acara itu, salah satu wanita yang kami bantu, seorang ibu muda bernama Sarah, naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih pada Yayasan Perempuan Bangkit, dan terutama pada Bu Aina. Dulu, saya hanya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Suami saya sering meremehkan saya. Tapi berkat yayasan ini, saya bisa belajar. Saya bisa memulai bisnis catering. Sekarang, saya punya penghasilan sendiri, dan suami saya menghargai saya. Katanya, suaranya bergetar menahan tangis. Aku menatap Sarah. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu, aku tidak hanya membantu mereka untuk sukses secara finansial, tapi juga membantu mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Setelah acara selesai, Bu Ratna menghampiriku dan memelukku erat. Nak, Ibu sangat bangga padamu. Kamu tidak hanya mengubah hidup kami, tapi juga mengubah hidup banyak orang, katanya. Ini semua berkat kita semua, Bu, jawabku tulus. Kami pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan. Di sana, Pak Danu dan Ardi sudah menunggu. Kami makan malam bersama, sambil bercerita tentang semua hal yang sudah kami lewati. Aku masih tidak percaya, dulu kita bisa seputus asa itu, kata Ardi, tersenyum. Ayah, Ibu, Aina, Vina, kita semua seperti superhero yang punya kekuatan masing-masing. Iya, Nak, jawab Pak Danu. Dan Aina adalah pemimpin dari semua superhero itu. Aku tersenyum, hatiku dipenuhi kehangatan. Aku tidak butuh gelar atau jabatan. Aku hanya butuh cinta dan pengakuan dari keluargaku. Dan aku sudah mendapatkan itu. Malam itu, saat aku menggendong Aura di kamar, ia tersenyum. Aku tahu, ia akan tumbuh di lingkungan yang penuh cinta. Ia akan menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan berani. Aura, sayang, bisikku padanya. Kamu akan menjadi wanita yang hebat. Kamu akan menjadi wanita yang tidak pernah diremehkan oleh siapapun. Ardi masuk ke kamar dan memeluk kami dari belakang. Kita akan membesarkannya bersama-sama. Sayang, kita akan mengajarkannya semua yang kita tahu. Kita akan pastikan ia tidak akan pernah merasa sendirian. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Aku menciumnya, dan aku tahu, semua yang telah kulalui, semua penderitaan yang kurasakan, terasa sepadan. Karena di ujung jalan, aku menemukan sebuah keluarga yang tulus, dan sebuah cinta yang abadi. Dan aku tahu, cerita ini tidak berakhir di sini. Ini adalah babak baru. Babak di mana aku, Aina, tidak lagi hanya bermimpi, tapi sedang mewujudkannya. Babak di mana aku, dengan segenap hatiku, akan terus berjuang untuk kebahagiaan keluargaku, dan untuk kebahagiaan orang lain. Hari-hari berganti, dan kebahagiaan kami terasa semakin sempurna.
Aura tumbuh sehat dan ceria, menjadi pusat kebahagiaan di rumah. Perusahaan Surya Abadi semakin kokoh, dan Yayasan Perempuan Bangkit terus menebar manfaat. Aku tidak lagi hanya menjadi CEO, tapi juga menjadi mentor, dan yang terpenting, seorang ibu. Suatu sore, saat aku sedang bermain dengan Aura di ruang keluarga, Bu Ratna menghampiri. "Aina, ibu mau cerita," katanya, duduk di sampingku. Wajahnya terlihat sendu. Ada gurat penyesalan yang mendalam di matanya. "Ibu masih tidak bisa melupakan bagaimana dulu ibu memperlakukanmu. Ibu selalu membanding-bandingkanmu dengan Risa. Apa kamu tahu, kenapa ibu begitu terobsesi dengannya?" Aku menggeleng. Aku tahu, ini bukan tentang Risa, tapi tentang Bu Ratna sendiri. "Tidak, Bu. Ibu, dulu ibu sangat iri dengannya. Ia wanita mandiri, sukses, dan punya butik sendiri. Ayahnya, teman dekatnya, selalu memuji-muji Risa di depan ibu. Ibu merasa tidak berguna. Ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sendiri. Ibu ingin punya impian yang sama, tapi ayahmu tidak mengizinkan. Akhirnya, ibu melampiaskan semua kekesalan itu padamu, Nak," katanya, air matanya menetes. Aku menggenggam tangannya erat. "Bu, tidak apa-apa. Saya mengerti. Semua orang bisa salah. Tapi ibu salah. Nak, ibu sangat salah. Ibu menyakitimu. Padahal kamu tidak bersalah. Kamu datang ke keluarga ini, membawa cahaya. Kamu mengubah kami semua. Kamu membuat ibu sadar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan perhiasan mahal. Harga diri datang dari kebaikan hati, dari kejujuran, dan dari keberanian," katanya, suaranya bergetar. Aku memeluknya. "Ibu, kita lupakan saja masa lalu. Kita punya masa depan yang indah. Sekarang, kita akan membangun impian kita bersama. Kita akan membangun yayasan ini, dan kita akan membantu banyak wanita untuk meraih impian mereka." Bu Ratna tersenyum di sela tangisnya. "Kamu memang anugerah, Nak. Ibu sangat bersyukur memiliki kamu." Malam itu, saat aku dan Ardi berdua, aku menceritakan percakapanku dengan Bu Ratna. Ardi memelukku. "Aku tahu ibu sangat menyesal. Tapi kamu sudah memaafkannya. Kamu sangat berhati besar, sayang," katanya, mencium keningku. Kami menghabiskan malam dengan bercerita tentang semua hal yang sudah kami lewati. Tentang bagaimana kami berjuang, tentang bagaimana kami bangkit, dan tentang bagaimana kami menjadi keluarga yang solid. Aku tahu, kami tidak hanya membangun sebuah keluarga, tapi juga membangun sebuah cerita. Cerita tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari Risa. Ia meminta untuk bertemu. Awalnya aku ragu, tapi aku setuju. Aku tahu, ini adalah bagian dari takdir yang harus aku hadapi. Kami bertemu di kafe yang sama, tempat aku dan Ardi pertama kali bertemu. Risa menatapku dengan tatapan berbeda. Ia tidak lagi melihatku sebagai rival, tapi sebagai wanita yang harus ia hormati. "Aina, aku tidak tahu harus memulai dari mana," katanya. Suaranya bergetar. Aku mendengar cerita dari Vina dan Ibu Ratna. "Aku tidak menyangka kamu bisa sekuat ini." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Risa. Aku sudah memaafkanmu." "Tidak, Aina. Kamu tidak mengerti. Aku sengaja mendekati keluargamu. Aku sengaja memprovokasi Ibu Ratna untuk membandingkanmu denganku. Aku iri padamu. Kamu punya Ardi, punya cinta yang tulus. Sementara aku punya segalanya, tapi aku tidak punya cinta," katanya, matanya berkaca-kaca. Aku terkejut. "Risa, aku tahu apa yang aku lakukan sangat jahat. Aku ingin kamu merasa sama sepertiku, merasa tidak berarti. Tapi kamu tidak hancur. Aina,
Kamu justru bangkit. Kamu berhasil mengubah semuanya. Aku sangat menyesal, katanya. Air matanya menetes. Aku menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Risa. Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu, kamu juga punya perjuanganmu sendiri. Kita semua punya jalan hidup masing-masing. Risa menatapku dengan tatapan haru. Terima kasih, Aina. Kamu mengajarkan aku banyak hal. Kamu mengajarkan aku bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau popularitas, tapi dari hati yang tulus. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Semua benang kusut yang selama ini mengikatku kini terurai. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan amarah. Aku hanya ingin fokus pada masa depan. Aku pulang ke rumah, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku tahu, aku telah menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku tidak lagi hanya menjadi istri dan ibu, tapi juga menjadi wanita yang berani, yang tulus, dan yang berharga. Malam itu, saat aku dan Ardi berdua di kamar, aku memandangi wajahnya yang tertidur pulas. Aku menciumnya, dan aku tahu, semua yang telah kulalui, semua penderitaan yang kurasakan, terasa sepadan. Karena di ujung jalan, aku menemukan sebuah keluarga yang tulus, dan sebuah cinta yang abadi. 1 tahun telah berlalu. Hidup kami terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Hubungan kami sebagai keluarga semakin erat, dan bisnis yang kami rintis terus berkembang pesat. Perusahaan Surya Abadi kini menjadi salah satu perusahaan terkemuka, dikenal tidak hanya karena kualitas produknya, tapi juga karena integritasnya. Sementara itu, Yayasan Perempuan Bangkit telah membantu puluhan wanita keluar dari keterpurukan, menemukan potensi diri, dan meraih impian mereka. Suatu hari, aku menerima undangan dari sebuah majalah bisnis terkemuka. Mereka ingin mewawancaraiku tentang kisah suksesku memimpin Surya Abadi. Awalnya aku ragu, tapi Ardi dan Bu Ratna meyakinkanku. Ini kesempatanmu, sayang. Kesempatan untuk menginspirasi banyak wanita di luar sana, kata Ardi. Iya, nak, ceritamu harus didengar. Cerita tentang keberanianmu, tambah Bu Ratna. Wawancara itu diadakan di kantor baruku, yang kini terlihat modern dan minimalis. Aku duduk di sofa, di hadapan seorang wartawan wanita. Ia menatapku dengan mata berbinar-binar. Nyonya Aina, Anda adalah CEO termuda di perusahaan ini. Bagaimana Anda bisa mencapai semua ini? Aku tersenyum. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kerja sama tim. Saya punya suami yang luar biasa, Ardi, dan saya punya keluarga yang sangat mendukung saya, Pak Danu, Ibu Ratna, dan Vina. Mereka adalah kunci dari semua kesuksesan ini. Ia mengangguk, lalu bertanya, tapi, kami mendengar ada rumor tentang masa lalu perusahaan ini. Benarkah perusahaan ini nyaris bangkrut? Aku menghela napas, lalu menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang Tuan Sony, tentang penggelapan dana, dan tentang bagaimana kami semua nyaris kehilangan segalanya. Aku menceritakan bagaimana semua orang meremehkanku, dan bagaimana hal itu justru memberiku kekuatan. Banyak wanita yang diremehkan. Dibilang tidak punya kemampuan, dibilang hanya bisa mengurus rumah. Saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa kita lebih dari itu. Kita punya kecerdasan, kita punya keberanian, dan kita punya potensi untuk menjadi apapun yang kita impikan. Kataku, suaraku bergetar. Setelah wawancara selesai, aku merasa lega. Aku telah membuka diriku, menceritakan semuanya. Aku tidak lagi takut. Aku tahu, ceritaku akan menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana. Beberapa hari kemudian, majalah itu terbit. Ceritaku menjadi halaman utama. Fotoku terpampang besar, di bawah judul, "Wanita yang diremehkan, berubah menjadi sang penyelamat." Aku membaca setiap kata, setiap kalimat. Aku tidak menyangka, ceritaku bisa menjadi begitu menginspirasi. Saat aku sedang membaca majalah itu, Bu Ratna datang menghampiriku. Ia memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Ibu sangat bangga.
Nak, sangat bangga. Ibu tidak pernah menyangka kamu akan menjadi sepopuler ini. Bu, ini bukan tentang popularitas. Ini tentang menginspirasi, kataku, membalas pelukannya. Di tengah kebahagiaan itu, aku tidak melupakan janji pada diriku sendiri. Aku akan tetap menjadi Aina, wanita yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapapun. Dan aku akan terus berusaha, bukan untuk membuktikan diri pada orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Suatu sore, aku mengundang Risa dan keluarganya untuk makan malam di rumah. Aku tahu, ini adalah langkah yang berani, tapi aku ingin menunjukkan pada Risa bahwa kami sudah memaafkannya. Malam itu, suasana terasa canggung, tapi Bu Ratna, dengan kehangatannya, berhasil mencairkan suasana. Ia menceritakan bagaimana aku menyelamatkan perusahaan, bagaimana aku menjadi CEO, dan bagaimana aku mendirikan yayasan. Ia tidak lagi membandingkanku dengan Risa, tapi ia memujiku di depan Risa. Risa menatapku dengan tatapan takjub. Aina, kamu benar-benar sudah berubah, katanya. Kita semua berubah, Risa, jawabku sambil tersenyum. Hidup itu tentang perubahan, tentang belajar dari kesalahan, dan tentang menjadi lebih baik. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan bercerita tentang masa lalu. Kami tertawa, kami menangis, dan kami saling memaafkan. Aku tahu, ini adalah langkah penting untuk kami semua, untuk melupakan masa lalu, dan untuk memulai babak baru. Setelah Risa pulang, Ardi memelukku. Aku bangga padamu, sayang. Kamu sudah memaafkan Risa. Kamu memang wanita yang luar biasa, katanya. Aku hanya ingin berdamai dengan masa lalu. Ardi, aku tidak ingin menyimpan dendam, jawabku. Malam itu, saat aku dan Ardi berdua di kamar, aku merasa sangat damai. Semua penderitaan, semua air mata, dan semua sindiran, kini terasa seperti kenangan. Kenangan yang membuatku menjadi lebih kuat. Aku melihat ke arah Aura yang tertidur pulas. Aku menciumnya, dan aku berjanji dalam hati, aku akan membesarkannya dengan cinta dan keberanian. Aku akan mengajarkannya bahwa ia tidak perlu menjadi orang lain untuk dihormati. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku yakin, dengan keluarga yang solid, kami bisa menghadapi apapun. Aku tidak lagi hanya bermimpi, aku sedang mewujudkannya. Dan aku tahu, aku akan terus mewujudkannya, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga yang kucintai ini. Di balik setiap perjuangan, selalu ada kebahagiaan yang menanti. Aku tahu, cerita hidupku tidak akan pernah sempurna jika tanpa semua penderitaan di masa lalu. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya menyimpan kenangan. Kenangan yang membuatku menjadi lebih kuat. Pagi itu, aku dan Ardi sedang sarapan bersama. Aura, putri kami, duduk di pangkuanku, tertawa riang saat Ardi menggodanya. Bu Ratna datang dari taman belakang, membawa bunga-bunga segar. Ia meletakkannya di vas di atas meja. Lihat, Aina, bunga-bunga ini mekar sempurna. Ibu sangat senang. Cantik, Bu. Sama seperti ibu, jawabku, membuat Bu Ratna tersenyum malu. Vina, yang baru saja selesai jogging, ikut bergabung di meja makan. Kak Aina, aku sudah punya janji dengan beberapa peserta baru di yayasan. Mereka sangat bersemangat, katanya. Wajahnya berbinar-binar. Aku mengangguk. Bagus. Vina, kamu memang bisa diandalkan. Aku tidak salah memilihmu. Di tengah sarapan, Pak Danu datang, membawa koran pagi. Kalian lihat ini, katanya, menunjukkan sebuah artikel. Di sana, tertulis tentang kebangkitan perusahaan kami, Surya Abadi. Artikel itu menceritakan bagaimana kami berhasil melewati badai, dan bagaimana kami menjadi perusahaan yang berintegritas. Semua ini berkatmu, Aina, kata Pak Danu, matanya berkaca-kaca. Tidak, Pak, ini berkat kita semua, jawabku. Aku menatap mereka satu persatu. Pak Danu, yang dulu dingin dan pendiam,
kini menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih sayang. Bu Ratna, yang dulu angkuh, kini menjadi ibu yang tulus dan penuh perhatian. Vina, yang dulu manja, kini menjadi wanita yang mandiri dan ambisius. Dan Ardi, ia tetap menjadi pendukung terbesarku. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku, tapi juga mendapatkan keluarga yang utuh dan penuh cinta. Suatu sore, aku menggendong Aura di taman belakang. Ia menunjuk ke arah kupu-kupu yang berterbangan. Aku tersenyum. Lihat, sayang, mereka sangat cantik, sama seperti kamu. Bu Ratna datang menghampiriku. Ia mengelus rambut Aura. Kamu pantas bahagia, Nak. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, bisiknya. Aku menoleh, menatap Bu Ratna. Bu, saya ingin berterima kasih. Terima kasih karena sudah menjadi ibu yang hebat. Terima kasih karena sudah menjadi ibu yang mengajari saya banyak hal. Bu Ratna tersenyum. Ibu yang harusnya berterima kasih. Aina, kamu yang sudah membuat ibu menjadi lebih baik. Kami berdua duduk diam, memandangi senja yang perlahan menghilang. Aku merasa, semua penderitaan yang kurasakan di masa lalu, terasa sepadan. Karena di ujung jalan, aku menemukan sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Malam itu, kami mengadakan pesta kecil. Bukan pesta yang mewah, tapi pesta yang hangat, hanya untuk keluarga. Kami makan malam bersama, tertawa, dan mengenang semua hal yang sudah kami lewati. Ardi berdiri, mengangkat gelasnya. Untuk istriku, Aina, kamu adalah wanita terhebat di dunia. Kamu sudah mengubah hidupku. Kamu sudah mengubah hidup keluarga ini. Aku sangat mencintaimu. Aku tersenyum. Air mataku menetes. Aku juga sangat mencintaimu, Ardi. Kami saling berpelukan, dan aku tahu, ini adalah akhir yang bahagia. Aku tidak lagi menjadi wanita yang diremehkan. Aku adalah wanita yang dicintai, dihormati, dan dihargai. Aku tahu, cerita ini tidak berakhir di sini. Ini hanyalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku, Aina, akan terus berjuang untuk kebahagiaan keluargaku, dan untuk kebahagiaan orang lain. Aku akan terus menjadi wanita yang kuat, yang mandiri, dan yang berani. Dan aku akan memastikan, putriku, Aura, akan tumbuh di lingkungan yang penuh cinta. Ia akan menjadi wanita yang tidak pernah diremehkan oleh siapapun. Ia akan menjadi wanita yang berharga, yang tahu nilai dirinya sendiri. Aku tahu, aku sudah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak datang dari uang, tapi dari cinta, dari ketulusan, dan dari keberanian. Dan aku akan terus menjaga kebahagiaan ini dengan segenap hatiku.